Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam berjumpa lagi dengan kita dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa kita. Kita berdoa. Maha Besar Tuhan, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas selawatan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kesehatan, kekuatan Engkau telah berikan Tuhan, terlebih nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh perkenankan kami untuk berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan saudara-saudara jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu ini yang tidak mempunyai apa-apa, tapi kiranya Tuhan Engkau akan memperlengkapi hamba dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga jemaat-Mu dan saudara-saudara yang akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan ampuni salah dan dosa kami. Layakkan kami di hadirat-Mu Tuhan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan berkati Tuhan, sama aja kita semua untuk membaca Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah perikop janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan engkau ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan
memberikan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Ayat yang ke-11, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita, kiranya berbahagia bagi mereka yang membaca merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan berkati Tuhan, dalam renungan kita pada Yeremia 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 di bawah tema penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam realitas kehidupan kita, ketika kita disertai Tuhan atau ketika kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal, maka semua pekerjaan, usaha, tugas yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang baik. Asalkan kita melakukan semuanya itu dengan penuh kerendahan hati. Artinya kita harus mengakui bahwa kemahakuasaan Tuhan saja yang berdaulat setiap pekerjaan tugas yang kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Maka yang perlu kita lakukan, kita berpegang kokoh kepada yang pertama, kita tak boleh merasa takut dan tetap bersandar kepada Allah. Dan yang kedua, kita tidak boleh bimbang, kita tetap teguh berdiri di hadapan Allah. Yang ketiga, Tuhan akan menemukan kita dalam kondisi apapun kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, serahkanlah hidup kita seluruhnya atau seutuhnya kepada Allah, agar supaya Allah yang akan menuntun kita di dalam segala hal yang berkenan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, tugas pekerjaan kita, usaha kita, rencana kita, dan pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan akan memberikan kedamaian abadi bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang rahmani, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh berjumpa dengan Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah melawat kami, yang telah menuntun kami. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah-tanah yang subur dan boleh bertumbuh berbuah, buah-buah yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu, para permisa yang telah mengikuti renungan kami saat ini. Biarlah Engkau memberkati seluruh tugas pekerjaan usaha mereka, Engkau berkati. Berikanlah keberhasilan dan menghidupkan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjauhkan mereka dari segala cobaan, mara bahaya, sakit, penyakit, maut sekalipun, agar di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi kerja-kerja di multimedia. Biarlah Tuhan tolong mereka, berkati mereka dalam tugas usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati sehingga mereka boleh tetap eksis di dalam tugas pelayanan mereka. Jauhkan mereka dari segala cobaan, mara bahaya, sakit, penyakit, maut sekalipun, sehingga nama Tuhan selalu terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Berdoa juga bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan, baik pendeta, vikaris, guru jemaat, penatua syamas,
badan pelayan unsur, pemain organ, dan kostor. Engkau memberkati Tuhan kami semua. Segala tugas pekerjaan usaha kami, biarlah Engkau memberkati dan memberikan keberhasilan dalam kehidupan kami Tuhan. Menjauhkan kami dari segala cobaan, mara bahaya, sakit, penyakit, maut sekalipun Tuhan. Ikatkanlah kami dengan tali kasih-Mu, bergandengan tangan untuk selalu terus melakukan tugas kami yang telah Engkau percayakan kepada kami dengan penuh sukacita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa bagi orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka masing-masing, maupun yang dalam pemulihan. Engkau datang menjamah mereka, memberkati obat-obatan makanan yang mereka konsumsi, sehingga lewat semuanya itu mereka boleh mendapat kesembuhan, pemulihan yang berasal daripada-Mu. Berkatilah para medis Tuhan, baik dokter, suster, mantri yang dengan setia merawat pasien-pasien ini Tuhan. Memberikan mereka kesehatan, kekuatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, maut sekalipun, sehingga mereka boleh eksis dalam tugas mereka yang menjadi apa yang mereka kerjakan. Mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Berdoa juga bagi pemerintah kami dari pusat sampai pada pedesaan. Engkau memberkati. Berikanlah hikmat bagi mereka, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin rakyatnya seturut dengan kehendak dan kasih-Mu. Mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, yang benar-benar berasal daripada Tuhan sendiri. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang kami selalu lakukan melawan kehendak-Mu, baik dosa perkataan, pikiran, perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Engkau mengampuni Tuhan, sehingga kami selalu ada di hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami, inilah syafaat kami. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau sempurnakan, dan Tuhan mendengar serta mengabulkan seturut dengan kehendak dan kasih. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih sudah mengikuti renungan harian kami saat ini. Biarlah firman Tuhan itu selalu menuntun kita dan menjadi penuntun pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita boleh lakukan itu. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.